Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang soal spreadsheet ya, soal LSP ya, baik itu LSP 1, 2 ataupun 3 ya. Nah, biasanya untuk soal-soal LSP itu untuk yang spreadsheet untuk akuntansi ya. Nah, ini biasanya seperti ini ya, jadi membuat laporan penjualan, kemudian daftar gaji, kemudian ini ya daftar gaji, dan menghitung penyusutan dan membuat grafik seperti ini ya. Oke, kemudian sebelum membuat ini, nah Anda juga disuruh bikin datanya nih, kalau data ini tinggal ketik aja ya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, nah nanti rumusnya yang paling bawah ini udah saya kasih rumusnya masing-masing, nanti akan saya jelasin biar nggak terlalu makan waktu yang cukup lama ya. Nah, kenapa saya membuat tutorial ini ya? Jadi saya melihat untuk jurusan akuntansi terutama ya, untuk tingkat BK-nya atau belum kompetennya itu lumayan ya, lumayan banyak. Makanya ini adalah salah satu alasan saya kenapa saya membuat tutorial ini ya. Harapannya mudah-mudahan ke depan untuk jurusan akuntansi lulus 100% ya, atau paling enggak 90% lah untuk ujian LSP itu lulus ya. Nah, biasanya kebanyakan yang nggak lulus ya di spreadsheet cukup banyak juga ya, atau di komputer akuntansi ya, nanti komputer akuntansi juga akan saya buatin juga, dan di manualnya itu laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya akan membahas untuk yang Excelnya dulu. Oke, baik, yang pertama tentunya data ini harus kita ketik dulu ya. Biasanya saya nggak bahas soalnya dulu, jadi langsung saja saya untuk membahas kunci jawabannya atau jawabannya di sini ya. Kalau ke soal nanti kelamaan lagi ya. Jadi data-data biasanya datanya harus disiapkan dulu ya sebelum mengerjakan soal. Ini datanya ada tabel pembantu di sini ya, penjualan LKS, kemudian di sininya modulnya ya, harganya. Kemudian di sini ada daftar gaji, ini jabatan. Nah, ini harus dibuat dulu. Kemudian kita ke penjualan LKS dulu ya. Kalau ini biasanya langsung ketik aja ya. Biasanya yang diisi adalah ini ya, modul LKS, harga. Kalau quantity biasanya udah ada juga, total harga ya. Ini cara pembayaran juga biasanya udah ada ya, cash atau kredit gitu ya. Ini diskonnya. Nah, ini harus pakai rumus ini. Nah, bagaimana penggunaan rumus untuk yang pertama untuk modul LKS ya. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Ini maksudnya adalah modul bahasa Inggris gitu ya. Modul bahasa Inggris, LKS maksudnya kelas 1 nih. KLS maksudnya kelas 1 gitu ya. Oke. Nah, nah di sini di atas ini udah saya kasih rumusnya nih biar nggak panjang lebar ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi yang pertama kita tulis sama dengan dulu ya, VLOOKUP. Nah, kemudian lab ya, mau ngambil dari kiri, atau kalau di sini A dulu ya, kita dari kiri yang A yang ini nih, yang sebelah ini. Nah, nanti kalau yang sebelah sininya right, mau ngambil sebelah kanan. Ini kalau saya ngadap ke sini berarti kan kanan, di sini kiri gitu ya. Oke, ini maksudnya adalah VLOOKUP, saya akan mengambil data dari sebelah kiri, yaitu dari kolom B7 atau sel B7. B7 kan berarti B ini, 7-nya ini berarti yang akan ngambil dari yang sebelah sini. Ini maksudnya nih B7 ya. Kemudian mau ngambil berapa? Ini titik koma. Ini bisa pakai titik koma atau koma ya, tergantung Office-nya atau Windows-nya di sini ya. Kalau di sini saya pakai titik koma. Jadi mau ngambil dari
sel B7 ngambilnya satu huruf. Ini maksudnya satu adalah satu huruf saja di sini. Berarti yang ini yang kita ambil nanti ya. Nah, sebelah sini ya. Nah, kemudian ya. Nah, nanti akan ditampilkan dari satu huruf ini akan diterjemahkan atau diambil dari tabel data. Data berarti di sini ya. Dari sheet data. Sheet data ini, sheet data itu ini ya. Oke. Dari data yaitu B3 sampai dengan D6. Nah, B3 sama dengan D6 ini berarti ya yang kode. Nah, ini akan ditampilkan nanti. Maksudnya kalau dia A, kodenya A tadi, ini berarti bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, ini kita close dulu. Nah, kalau misalnya sampingnya A lagi berarti kelas 10 atau kelas 1 ini sini ya. Nah, kalau di sini B kelas 2, kalau di sini C kelas 3. Nah, kalau B ini berarti matematika, kalau ini bahasa Indo ya atau Indonesia nih LKS bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Jadi, oke, kita kembali ke sini. Yang data nanti adalah B3.2 itu maksudnya sama dengan D6. Nah, B3 ini sama dengan D6, berarti sampai di sini ini ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, jadi mau ngambil dari yang tabel ini, gitu maksudnya. Oke. Sini. Nah, yang ini maksudnya absolut gitu ya. Jadi ini yang tanda dolar ini dia absolutin. Jadi kalau mau ditarik itu tetap dikalikan yang tabel data di sini tadi ya. Nah, ini sampai di sini ngambil menampilkannya adalah huruf kolom kedua maksudnya di sini. Ini kolom kedua. Kemudian titik koma tinggal tulis false gitu di sini. Kemudian di sini yang mau ditampilkan kan 2 nih. Berarti di sini yang pertama adalah pelajarannya ya, yang kedua adalah kelasnya kelas berapa. Nah, di sini mau terserah ini mau ditanda min seperti ini juga boleh sesuai dengan perintahnya ya. Nah, kalau di sini kan tanda min berarti ditambahkan dan. Nah, kalau mau masukkan kata-kata ini harus tanda petik 2 dan. Nah, petik 2 min petik 2 lagi dan lagi gitu ya. Jadi karena 2 yang akan ditampilkan. Dan VLOOKUP lagi, right akan mau ngambil dari sebelah kanan. Misalnya nih ya. Nah, sebelah sini. Ini berarti yang A yang ini ya. Nah, dari B7 ya. Nah, ini B7 ngambilnya 1 juga. Nah, kemudian dari data juga yang tadi, tapi akan tampilkan di kolom ketiga. Kalau yang ini tadi kan kolom ke-2. Gitu ya. Nah, ini maksudnya kolom ketiga itu berarti yang ini. Kalau kolom kedua yang ini. Jadi yang satu yang ditampilkan adalah kolom kedua dan tadi kan di strip ya, main ya. Nah, yang kedua ditampilkan yang kolom ketiga yang ini. Nih, kalau ini kan kolom ke-1 nih berarti A ya. Kalau yang di sini nggak dihitung berarti ini. Hitungnya dari sini gitu. Oke. Jadi kalau udah ini maksudnya 3 itu kolom ketiga ya yang akan ditampilkan nanti kolom ketiga. Kalau ini yang akan ditampilkan kolom kedua. Kalau udah titik koma false kurung gitu ya. Terus enter. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau udah seperti ini yang bawahnya tidak usah membuat rumus lagi, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, otomatis kalau di sini B berarti nanti kelas 2, C kelas 3. Nah, kalau di sini C berarti tadi kan bahasa Indo ya. Kalau di sini B matematika. Nah, di sini akan otomatis tampil seperti ini ya. Tinggal tarik aja ya kalau udah jadi. Jadi pakai fungsi VLOOKUP untuk yang modul LKSM ini. Oke, cukup gampang ya. Kemudian yang berikutnya untuk harga jual ini pakai rumus HLOOKUP ya. HLOOKUP itu sama, kalau ini tadi kan ngambil ke samping ya. Nah, kalau VLOOKUP, kalau HLOOKUP nanti ngambilnya ke bawah. Jadi kita ketik dulu nih sama dengan HLOOKUP ya.
kita akan mengambil dari D7. Nah, ini D7. Ini ya. D7 ini berarti ya. Nah, ini berarti data B8 sampai dengan K9. Nah, ini ambil dari data juga ini ya, berarti ini ya. B8 nih sampai dengan K9. Berarti ini. Nah, ini nanti yang akan diambil nih. Nah, tadi kan kita ke sini nih. 1, 2. Nah, kalau lookup itu ke bawah. Nah, ini kan berarti 1, ini 2. Kalau VLOOKUP tadi kan ini yang 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau lookup ini berarti nanti yang ke 1, ini yang kedua, jadi ke bawah. Jadi hampir sama ya sama VLOOKUP tadi, cuman ke samping sama ke bawah aja gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini lookup, ini D7 tadi adalah ambil dari sini. Nah, kemudian yang akan kemudian akan yang ditampilkan data, ngambil data dari B8 sampai dengan K9 tadi. Yang ditampilkan adalah baris kedua. Nih, baris kedua. Ngambil data dari sini, yang akan ditampilkan adalah baris kedua yang sini ya. Nah, ini harganya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kalau udah titik koma false ya, false gitu ya. Kemudian enter. Nah, ini otomatis ketemu seperti ini rumusnya ya. Kalau udah sama, tinggal ditarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Ini kan pelajaran bahasa Inggris kelas 1 ya. Nah, harganya adalah 12.000. Nih, sama ya. Nih, bahasa Inggris kelas 1 ya. Kalau kelas 2 harganya 13.000 nih. Kelas 2. Itu maksudnya ini ya. Ini kelas 2. Nah, ini kelas 2-nya 13.000. Dan seterusnya ya, kelas 3 nih. Bahasa Inggris kelas 3 14.000. Jadi gampang. Ini hampir sama ya. Jadi kalau ini ke samping, kalau ini ke bawah gitu. Kuantitinya ini diketik ya. Nah, oke, berikutnya total harga. Kalau total harga ini tinggal notalin aja ya. Nah, harga modul LKS kan. Nah, ini berarti E7. E7 berarti kan ini ya. E7 dikali dengan F7, maksudnya harganya dikali dengan kuantitinya, itu jumlahnya. Jadi belinya kan 100 nih, harganya satunya berapa nih, maksudnya di sini harga satuan ya, tinggal mengalihkan saja. Jadi di sini sama dengan ya, sama dengan E7 sama ini, kalau ini saya hapus coba ya, ini kan pendek. Nah, sama dengan yang ini ya, E7 kali, kalau kali kan tanda bintang seperti ini kalau di Excel ya, kali yang ini kuantitinya, tinggal enter. Nah, ketemu ya, 1.200.000 total harganya. Kalau udah sama, tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah selesai ya. Ini lebih gampang ya. Oke, kemudian diskon. Nah, diskon di sini pakai fungsi if diskon. Diberikan diskon 10%, ini keterangannya ya, dari harga jual bila cara pembayarannya secara cash. Nah, ini apabila cash, selain itu tidak dapat diskon. Jadi kalau dia kredit, nah ini tidak dapat diskon ini ya. Nah, ini pakai fungsi if. Jadi kita tulis dulu sama dengan ya. Terus if di sini dalam kurung H7 itu di sini ya. H7, sel H7 ini ya, yang kredit ini. Kemudian apabila di sini cash, maka titik koma sama dengan diskonnya 10 dikali dengan, nah ini kali yang ini gitu. Oke, dikali G7 itu yang ini ya, harganya ya. Nah, ini G7 ini total harganya ini ya. Karena ini kredit, maka tidak dapat. Jika tidak nih, jadi kalau cash 10% kali yang total harganya ini maksudnya nih, G7 total ini ya. Kalau tidak maka 0, maka kosong, di sini kosong. Kebetulan di sini kredit kan. Jadi paham ya, saya ulangin ya. If, jika, maksudnya itu jika gitu ya. H7 itu ini ya, sel H7 apabila di sini H7-nya itu sama dengan cash ya.
cash ya. Nah, maka 10%, nah ini ya, ini ketik 10% kali, ini bintang ya, kali G7, kali yang di sini. Oke, kali yang di sini. Kalau tidak, maka 0. Nah, ini kebetulan kredit, maka di sini 0 ya. Kalau udah, tinggal tarik ke sini. Nah, kalau cash akan ketemu di sini. Nih, ya, ini cash. Nah, tapi kalau kredit nggak ada dia ya. Nah, kosong. Jadi gampang ya. Nah, kalau yang ini, kalau nanti nggak muncul RP-nya, tinggal format ya. Jadi caranya, oke, saya kasih tahu sekalian nih di sini ya. Nah, kalau belum format biasanya nggak muncul angka RP-nya ya. Jadi blok, terus klik format di sini. Nah, format cell ya. Nah, ini agak lama ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini pilih accounting. Nah, di sini boleh simbolnya RP gitu ya. Kalau ini kan desimal nih, maksudnya desimal itu adalah berapa nol di belakang koma. Kalau ini kosong aja ya, nggak usah dikasih. Gitu. Nanti akan otomatis muncul RP-nya. Kalau munculin RP di sini ya. Nah. Oke, berikutnya. Nah, bonus. Nah, ini nih. Ini bonus pakai if lagi ya. Nah, ini bonusnya nih, ada pulpen, penggaris, sama pensil. Ada 3 nih. Ini berarti logikanya berarti ada 3 ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau diberikan bonus pulpen untuk pembelian LKS MTK. Kalau MTK dapat pulpen. Kalau LKS Inggris dapat penggaris gitu ya. Kalau dia LKS Indo, dia dapat pensil. Nah, ini pakai if ya. Jadi if-nya 2 karena logikanya 3. Nah, di sini ya. Nah, di sini if ya. Lab ngambil dari kiri ya, D7 ini berarti ini nih. Kalau ngambilnya 3 huruf nih, maksudnya titik koma 3. Nih ya, D7 kan ini nih, sel D7 titik koma ngambilnya 3, berarti yang ing ini ya. Karena tadi kalau Inggris kan dapat penggaris gitu ya. Nah, kalau misalnya apalagi tadi iya, LKS ya, ini Inggris dapat penggaris, kalau MTK dapat pulpen gitu ya. Kalau bahasa Indonesia dapat pensil. Nah, ini ambilnya 3 nih ya, yang di sini aja nih, yang di sini berarti nggak diambil nih, yang kelas 1, kelas 2 ini, berarti ngambilnya di sini 3. Ini maksudnya nih. Nah, mau ngambil dari sebelah kiri ya, dari sel D7 jumlahnya 3 huruf. Nah, sama dengan MTK. Nah, ya, sama dengan MTK. Apabila di sini MTK nih ya, maka pulpen, maka nanti di sini akan muncul pulpen gitu ya, akan otomatis muncul tulisan pulpen, bonusnya pulpen maksudnya. Ingat kalau kata-kata tanda petik 2 nih, sebelum dan sesudah, ini juga nih MTK ya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Kemudian titik koma. Nah, ini mau yang ditampilkan apa nih? Nah, kalau MTK nanti yang ditampilkan adalah pulpen. Ini sama kata-kata petik 2 juga. Yang sebelah sini ya, ini sebelah sini titik 2 juga. Kemudian titik koma, if lagi. Nah, if lagi ya. Nah, mau ngambil dari lab juga, yaitu D7, sama, ngambil dari sini, jumlahnya 3, sama juga, jumlahnya 3 ya. Tetapi apabila yang D7 itu 3 huruf tadi sama dengan ing itu maksudnya Inggris ya. Ini tanda petik 2 lagi, jangan lupa ya. Nah, maka di sini nanti akan muncul penggaris. Nah, penggaris. Kemudian satu logika lagi yang dapat pensil. Nah, ini nggak usah di if lagi ya, langsung aja. Jika tidak, maka tulisannya di sini pensil. Jadi logika ketiga nggak usah dimasukin if. Karena if-nya 2, di sini titik kurungnya 2 ya. Tinggal enter. Nah, seperti itu. Kalau udah, tinggal tarik ke bawah rumusnya. Nah, ketemu ya.
Nah, ini. Jadi kalau di sini Indo, pensil. Inggris, nah, penggaris. Nah, kalau MTK, pulpen dapatnya bonusnya. Berikutnya jumlah bayar, maksudnya ini jumlah yang harus dibayar. Nih, jumlah yang harus dibayar adalah G7. Nah, ini ya, G7, ini total harganya tadi. Dikurangi dengan diskon. Ada diskon nggak di sini ya? Nah, ini ya. Jadi yang total harganya ini dikurangi dengan diskon. Kalau nggak ada diskon ya tetap harganya ya. Oke, jadi rumusnya cuma begitu aja nih. Sama dengan total harga atau sel G7 dikurangi dengan sel I7 ini diskon. Oke, kalau udah di enter ya. Nah, enter. Kemudian tarik. Nah, seperti itu. Cukup gampang ya. Subtotalnya pakai sum ini ya. Jadi hapus ada ini ya. Oke, sama dengan sum gitu ya. Aduh. Sorry. Nah, ini sama dengan ini sama dengan sum gitu ya. Nah, tinggal tarik aja nih. Subtotal ya. Nah, subtotal ketemu 10 juta gitu ya. Nah, kalau pajaknya, oke, kita lihat di sini. Pajaknya adalah 0,5 kali K17 ini ya. Pajaknya 0,5. Ini tergantung tarifnya ya. Nih, kalau di sini ketentuannya dari soal kan pajak 0,5 dari subtotal ya, tinggal ngaliin aja ya. Nah, berarti di sini sama dengan 0,5 gitu ya persen. Sorry, nggak pakai persen. Oh ya pakai ya, dikali dengan subtotal gitu ya. Nah, nih hitungnya 51 ya, 51.953. Nah, kemudian berikutnya adalah total bayar. Total bayar berarti ini ya, total bayarnya ini ditambah pajaknya gitu ya. Sama dengan yang ini ditambah yang ini. Nah, ketemu rata-rata penjualan tinggal average ya. Average gitu ya. Jadi average K7 kan ini nih. Nah, sorry. K7 sampai dengan K16. Nah. Oke. Tinggal average aja kalau rata-rata ya. Sama dengan average, tulisannya average. Nah, yang mau di rata-rata data yang mana? Kan ini. Nah, dari sini sampai dengan ini kurung. Nah, ketemu rata-rata penjualan adalah 1.039.050. Selesai untuk yang soal yang laporan penjualan LKS. Ini pembahasannya ya. Jadi gampang sebenarnya ya. Oke. Kalau yang data ini dibikin ya, diketik ya. Kemudian daftar gaji. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu juga yang paling atas saya kasih rumusnya juga ya, biar enggak terlalu lama. Oke. Ini untuk yang daftar gaji sini pakai VLOOKUP juga ya. Nah, cuman di sini pakai MIT. Ya. Oke, ketik V sama dengan VLOOKUP. MIT itu maksudnya adalah mau ngambil dari tengah. Nah, dari tengah yang mau diambil mana? Yaitu sel C6. Nah, ini berarti ya, mau ngambil dari tengah nih. Ini kan yang mau diambil kan yang satu nih. Kalau dari pinggir nggak bisa nih, kanan atau kiri juga nggak bisa. Makanya dari tengah. Nah, dari tengah huruf ke berapa? Ya, huruf ketiga. Huruf ketiga atau ya, kalau ini dihitung ya stripnya ya, berarti ini kan A1, strip ini 2. Nah, ini huruf ketiga dari 1 ya, ini huruf ketiga ngambilnya berapa? 1 ini maksudnya.
Jadi titik koma 3 itu huruf ketiga ini ya, huruf ketiga ini, strip ini termasuk huruf berarti ya, atau akun ketiga ya. Nah ini berarti ngambil huruf ketiga jumlahnya 1 ini, jumlahnya berarti yang diambil 1 saja ini ya. Kemudian akan diterjemahkan ke data. Nah berarti data ya, F12. Nah F12. Nah ini berarti ya yang kode, ini kode jabatan. Jadi nanti kalau 1 nanti di situ keterangannya manajer, 2 supervisor misalnya kan. Nah, supervisor misalnya. Kemudian 3 adalah staff misalnya ya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, di sini itu maksudnya ya. Nah, di sini adalah mau ngambil dari tadi yang tabel ini ya. Nah, tabel ini. Oke. Nah, ngambil dari tabel itu ya, ininya diketik sendiri kalau absolut ini ya, yang tanda dolar S. Nah, ini ya. Nah, ngambil dari tabel yang tadi ya. Kemudian yang akan ditampilkan kolom kedua. Ini ada 2 nih. Kolom kedua. Nih, berarti ya. Nah, kemudian titik koma 0. Kemudian dalam kurung enter. Kalau udah jadi seperti ini, tinggal tarik ke bawah. Nah, selesai ya. Jadi kalau ya 1 manajer, 3 staff ya. Nah, 1 manajer nih, kalau 2 supervisor, ini keterangannya akan sesuai gitu ya. Oke, berikutnya ini adalah status ya, status. Ini bisa pakai if. Ini cuman 2 logika, ini gampang ya. Oke, status. Oke, statusnya if. Nih, if mau ngambil dari kiri berarti ya, C. Nah, ini maksudnya nih. Ini kalau M, nah ini di sini kan datanya ada nih. Kalau B itu belum kawin, kalau M menikah. Nah, gitu ya. Ini yang diambil dari sini ya, dari kiri. Nah, kalau saya kiri sini ya. Karena saya menghadap ke laptop gitu ya. Nah, ini berarti kanan ya, kalau saya kanan. Nah, kalau saya kanan ini ya, karena saya ngadep ke laptop. Nah, ini maksudnya seperti itu ya. Jadi jika itu kita mengambil dari kanan gitu ya, dari kanan, dari sel C6 nih ya, yaitu ngambilnya berapa? 1 gitu ya. Nah, 1. Apabila sama dengan B, apabila di sini B ini kan cuma ada M sama B. Nah, apabila di sini B, di sini ya, sel C6 tadi, apabila B, ingat kata-kata mulai dengan tanda petik diakhiri tanda petik 2 ya di sini ya. Maka, titik koma ini, maka keterangannya adalah belum kawin. Nanti di sini kalau dia B, keterangannya di sini muncul belum kawin. Jika tidak, maka keterangannya menikah gitu ya. Nah, gitu. Jadi keterangannya menikah. Ingat kata-kata diawali dan diakhiri dengan tanda petik, ini sama juga ya. Kalau udah tinggal enter. Ini if-nya 1 karena logikanya cuma 2 ya. Jadi yang logika kedua tidak usah pakai if ya. Enter. Nah, otomatis di sini menikah. Karena kan M ya, kalau B belum menikah. Nah, kalau udah tinggal tarik ke sini. Nah, ini otomatis menikah M ya, B belum kawin. Nah, ini keterangannya ya, otomatis. Oke, berikutnya area. Nah, area kita pakai fungsi VLOOKUP, ngambilnya dari data juga yang B12. Nah, B12 ini area nih ya. Nah, kalau A Jakarta, B Bekasi, C Depok. Nah, ini ya. Jadi sama dengan ketik VLOOKUP, kemudian kita ngambil dari left ya, yaitu dari C6. Nah, di sini ya, left kiri berarti kalau saya berarti ngambilnya nanti yang A, B, C ini ya. Sebelah sini yang kiri ya. Left, ngambil dari left, kemudian yaitu dari C1
sel C6 ngambilnya 1 nih ya, ngambilnya yang A, B, C-nya aja nih. Kemudian akan diterjemahkan atau ini dari data B12 sampai C15. Nah, ini ya. Nanti nih data ini nih B12 sama dengan D15 ini ya. Oke. Nah, ini yang akan ditampilkan adalah kolom kedua. Ini kan tadi kolomnya 3 ya. Jadi nanti yang ditampilkan area ini. Nah, karena kita mau mengetahui area ya, Jakarta, Bekasi, Depok ini. Oke, kalau udah, ini yang 2 ini maksudnya mau yang ditampilkan adalah kolom kedua. Oke, titik koma 0. Udah, enter. Nah, ini muncul Jakarta. Di sini kalau A Jakarta, B Bekasi, C Depok tadi ya. Kalau udah, tarik lagi. Ingat nariknya adalah ini ya, sampai dengan ketemu tanda tambah yang yang kecil ini, yang hitam. Kalau ini kan gede putih. Nah, pojok sini sampai dengan tanda tambah hitam seperti ini ya. Baru tekan, tarik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini otomatis nih B Bekasi, C Depok ya. Oke, berikutnya gaji pokok. Gaji pokok pakai VLOOKUP juga. Nah, di sini kan ada gaji pokok nih. Rumusnya sama kayak ini, bisa di copy, bahkan copy ke sini. Cuman yang ininya diganti. Tadi kan yang ditampilkan kolom kedua, yang ini tampilkan kolom ketiga yang gaji pokok yang di sini. Nah, bisa di copy di sini bahkan ya. Nah, ini sama nih C6 1 ngambilnya ya. Data juga sama nih, datanya juga. Yang beda adalah di sini 2. Ini 3 yang ditampilkan gaji pokoknya, titik koma 0 kurung enter. Jadi yang diubah ini hanya 3 ya. Kalau udah, tinggal tarik ke sini. Selesai. Nah, cukup mudah ya. Nah, ini jumlah anak diketik ya, kalau jumlah anak nih ya. Nah, tunjangan anak ini juga. Nah, saya dulu ini ya, tunjangan anak di sini ya. Nah, di sini, tunjangan anak nih, jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Jika tidak, maka 0. Anaknya berapa? Satu anak itu 25.000 ya. Kalau 2 berarti kali 2, ini 50 gitu maksudnya. Ini tunjangan anak. Nah, ini keterangannya seperti itu. Ini pakai gabungan ya. Logika ini pakai if. Jadi sama dengan ketik if ya, apabila E6 ini ya, yang tadi statusnya menikah. Nah, kalau menikah ya, kalau dia menikah, sama dengan menikah, titik koma, H6 nih, H6 menikah, kemudian H6 kemudian punya anak, bukan punya anak ya, maksudnya jumlahnya dikali, kalau menikah ya, yang H6 dikali dengan 25.000, titik koma 0. Oke, saya ulangin. Jika E6 di sini sama dengan statusnya itu menikah ya. Nah, menikah itu sama dengan ini. Ingat, kata-kata menikah harus sama dengan, misalnya ini huruf besar di huruf besar semua, kecil-kecil gitu ya. Jangan lupa tanda petik 2 ya, sebelum dan sesudah kalau mau masukkan kata-kata. Ini menikah. Titik koma, maka kalau di sini menikah ya, maka yang di sini H2 yang di sini ya, sel H6 maksudnya, dikali dengan 25.000. Titik koma 0 ya, dalam kurung enter. Gitu ya. Kemudian kalau udah tinggal tarik. Nah, ketemu ya. Jadi nanti kalau anaknya nggak ada ya otomatis 0. Yang nggak ada ini berarti yang belum kawin nggak ada. Kalau udah kawin, nah belum ada berarti nggak dikalikan juga ya. Kalikan di sini 0 ya, kalikan 0. Kalau belum kawin punya anak, nah pertanyaan ini ya. Nah, ini biasanya kalau belum kawin ya nggak punya anak gitu ya. Nah, ini belum kawin 0, nggak punya anak kan. Nah, ini nikah, anaknya 3 ini.
Nah, udah ketemu, kita ngitung total gaji. Total gajinya tinggal tambahin aja ya. Dari G6 ya, gaji pokok ya, ditambah tunjangan yaitu I6. Oke. Jadi sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan di sini. Enter. Nah, ini ketemunya total gajinya nih ya. Oke. Tarik ke bawah. Oke ya. Oke, berikutnya total seluruh gaji. Total seluruh gaji ya tinggal sum aja ya. Oke. Sama dengan sum gitu ya. Gajinya di total dari atas sampai bawah. Nah, tinggal tarik ke bawah. Kurung. Nah, nih. Total gajinya 10.750.000. Kemudian di sini gaji terbesar nih pakai max. Ya, pakai max. Sorry. Sama dengan max gaji terbesar ya. Nah, ini kita ininya dari sini ya. Kurung. Ini gaji terbesarnya 1575. Nah, ini paling besar berarti di sini ini ya. Nah, ini yang anak 3. Kemudian yang gaji terendah pakai min ya. Pakai min. Ya, sama dengan min gitu ya. Nah, sama tadi kayak di sini tarik ya. Nah, enter. Ketemu gaji terendah 500 nih ya. Nah, kemudian gaji rata-rata pakai average ya, gaji rata-rata pakai average atau tulisannya average gitu ya. Sama dengan average gitu ya. Average. Terus tarik dari atas sampai bawah seperti itu ya. Tinggal enter. Nah, kemudian yang jumlah data pakai count ya. Jumlah data pakai count sama dengan, nah ini sama dengan gitu ya, count gitu ya, count aja di sini ya. Nah, tinggal tarik ke bawah sama caranya kayak tadi. Nah, 10 jumlah datanya ya. Jadi cukup mudah caranya seperti itu. Kemudian yang SJD. Nah, SJD itu adalah penyusutan di sini ya. Ini contohnya adalah harga perolehannya 50 juta, umur ekonomisnya adalah 10, nilai sisanya adalah 500 misalnya ya. Jadi kita hitung dulu di sini. Nah, ini udah saya masukin biar menyingkat waktu ya. Jadi pakai rumus SJD namanya ya. SJD, tuh ketik SJD, kemudian nah ini kemudian dalam kurung klik dengan C3 itu yang ini ya, harga perolehannya, kemudian titik koma, klik C5 adalah nilai sisanya, kemudian titik koma ya, titik koma, ini C5 nih, titik koma, kemudian klik C4 sampai dengan, nah ini titik koma C4 ya, C4. Nah, C4 berarti yang ini umur ekonomis ya. Kemudian titik koma lagi A8. A8 berarti jumlah tahunnya di sini. Ya. Jadi yang pertama adalah harga perolehan, kemudian nilai sisa, kemudian titik koma lagi umur ekonomis, titik koma lagi tahun, yaitu A8 ya. Kalau udah tinggal enter, ketemu penyusutannya. Kalau udah tinggal tarik ke bawah.
Cukup mudah ya. Ini ketemu nih penyusutannya. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun ke-10. Kemudian untuk yang akumulasi penyusutan yang ini itu sama dengan yang penyusutan di sini ya. Akumulasi penyusutan tahun pertama ini sama dengan yang di sini nih ya. Jadi yang di sini sama dengan nih B8 ya, di sini sama dengan B8 yang di sini. Tapi bawahnya, nah itu baru ditambah ya, sama dengan C8 ya. C8 ini ditambah dengan B9 ditambah B yang 9 sini. Jadi yang sini tambah sini untuk yang tahun kedua. Ini rumusnya ya. C8 kan ini nih. Ditambah dengan B9 yang ini. Dan enter. Oke. Kemudian yang kedua tinggal tarik ke bawah. Nah, temu ya. Kemudian untuk nilai sisa ya. Nilai sisa ini berarti C3 ya, C3. Nih, C3 berarti yang ini ya. Nah, dikurangi dengan C8. C8 berarti yang ini. Jadi yang ini dikurangin ini. Terus nanti yang bawahnya sama. Yang bawahnya berarti sama ya, cuman biar yang C3 ini sama mau ditarik ke bawah, nah ini diabsolutin, jadi C-nya sama 3-nya dikasih tanda dolar dulu nih sebelum C nih ya, tanda dolar sebelum 3 tanda dolar, atau dengan klik F4 juga bisa ya. Jadi di klik F4 juga otomatis nanti muncul tanda dolar seperti ini ya. Nih. Jadi C3-nya dikasih tanda dolar dua-duanya, C-nya ada 3-nya, min 8. Oke, sama dengan kalau udah enter. Nah, ini untuk nilai sisa untuk tahun pertama. Kalau sudah, tinggal tarik ke sini, bawah. Nah, ketemu ini tahun terakhir adalah nilai sisanya 500, sama ya, nilai sisanya 500. Oke. Oke, yang terakhir adalah grafik. Grafiknya juga ini udah saya bikinin, tapi ini grafik adalah cukup gampang ya dan paling mudah. Jadi tinggal ini kita ketik dulu ini ya. Nah, ketik dulu ya, ketik. Kalau pendapatannya kan tinggal kita ngambil dari yang penjualan ini ya. Nah, sum it. Ngambil dari penjualan ya. Penjualan LKS ini ya, namanya kan penjualan LKS. Nah, penjualan LKS, kemudian nah ya, untuk yang pendapatannya ya, ini penjualan LKS 1, 2, 3 ini. Jadi pakai rumus sum it ya. Oke, tanda kurung ngambil dari penjualan sini ini ya, ini tadi ya, balik grafik ya. Nah, ngambil dari penjualan dari D7 sampai dengan D16 ya, D16 titik koma ya, titik koma A5 berarti A5 ini ya, sorry, dari data nih ya, dari A5 ini ya, berarti A5 ini dari sini nih. Nah, dari A5 ya, yaitu penjualan LKS dari G7 sampai dengan G16. Nah, G7 sampai dengan G16 ya, G7 ini berarti nanti yang diambil ini sampai sini. Nah, ini total 7 sampai dengan 16. Nah ya, jadi LKS 1 pendapatannya ini ya. Nah, nanti kalau udah tinggal enter aja ya, tinggal ngikutin ini ya. Nah, kalau udah tinggal tarik seperti ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini kan sama rumusnya nih. Nah, tinggal tarik sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang ini juga udah ada, jadi kita kadang kalau grafik kan fungsinya bikin grafik, jadi ini nggak pakai rumus, cuman biasanya langsung ada. Atau kalau misalnya ada rumusnya berarti seperti ini, fungsi if. Jadi ngambil data juga dari LKS ini. Itu. Ya.
Kalau udah datanya, kita bikin datanya. Nah, ini kita blok. Ya. Kita misalnya suruh bikin 2 grafik nih, yang satu ini kotak-kotak begini, yang satu bulat. Nah, tinggal kita insert aja di sini. Nah, kalau kotak yang ini ada yang 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Kalau misalnya 2, nah nih caranya mau geser kemana gitu ya. Kalau misalnya, nah udah ya. Kalau yang bulat ya blok lagi sama ini, kemudian insert lagi, kita ngambilnya yang ini. Nah ini misalnya ini ya, berarti ada pisah-pisahnya. Nah, ya sorry. Nah gampang ya, tinggal geser. Itu cukup gampang, ini paling gampang yang ini. Jadi, nah selesai. Jadi biasanya membuat di P1, P2 atau P3 itu biasanya kalau di akuntansi yang spreadsheet itu ada 4 ya, 5 sama datanya di sini ya. Penjualan LKS, terus daftar gaji, suruh menghitung daftar gaji ya, sama menghitung penyusutan, sama grafik sini. Ya. Ini cara bikinnya seperti ini, tinggal blok aja. Oke, demikian untuk penjelasan dari saya ya. Kalau sekiranya tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya channel ini terus berkembang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.